semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Claudia Fevia Saperin dengan NPM 2207118817. Perkenalkan, nama saya Fania Lucisilia dengan NPM 2207111829. Perkenalkan, saya Kaisar Simatupang dengan NPM 2207118836. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan sedikit penelitian mengenai Ledok Sambi. Ledok Sambi sendiri merupakan sebuah tempat wisata yang berlokasi di Jalan Kaliurang, kilometer 19, Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2005, Ledok Sambi hanya digunakan untuk tempat outbound saja. Tetapi, sejak pandemi COVID-19, kegiatan outbound di Ledok Sambi harus dihentikan sementara. Lalu, agar kegiatan di Ledok Sambi dapat berjalan kembali, maka diputuskan untuk membuka warung makan yang dimulai pada Juni tahun 2020. Hingga pada tahun 2021, kegiatan outbound dapat berjalan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejak saat itu, Ledok Sambi dikenal sebagai tempat wisata yang menyajikan warung makan serta tempat outbound. Kami melakukan beberapa observasi terhadap tempat wisata ini. Metode yang kami gunakan dalam observasi diantaranya adalah kunjungan lapangan dan wawancara bersama Mbak Dini selaku manajer dari bagian keuangan Ledok Sambi. Fasilitas-fasilitas yang tersedia di Ledok Sambi ini yang pertama adalah scan QR sebagai untuk pembayaran online, lalu ada wifi gratis bagi seluruh pengunjung, lalu ada tempat parkir yang cukup luas dan musola beserta toilet. Lalu ada berbagai macam wahana outbound yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Lalu ada warung makan, penyewaan tikar dan ban, beserta tempat terapi ikan. Dari observasi yang kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah yang mungkin bisa kami cari tahu solusinya. Yang pertama adalah jalan masuk. Jalan masuk menuju tempat wisata Ledok Sambi masih tergolong masih berbahaya, dikarenakan agak curam dan licin. Jalan masuk ini juga tidak bersahabat bagi teman-teman difabel maupun para lansia. Masalah yang kedua adalah antrian. Tempat pemesanan makanan dan minuman terbilang cukup sempit, sehingga saat sejumlah pengunjung memesan makanan atau minuman, antrian menjadi panjang dan padat. Padahal pada masa pandemi seperti ini, kita perlu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah menjaga jarak. Antrian yang panjang ini juga mengganggu mobilitas orang-orang di sana, termasuk pengunjung dan juga pegawai. Masalah selanjutnya adalah ruang laktasi. Berdasarkan hasil wawancara, Mbak Dini mengakui bahwa tempat wisata ini membutuhkan ruang laktasi. Hal ini dikarenakan sudah banyak kejadian di mana pengunjung atau peserta outbound meminta ruang khusus untuk melakukan laktasi. Akhirnya, pihak Ledok Sambi meminjamkan sebuah ruangan kantor untuk melakukan laktasi. Namun, tempat tersebut masih dianggap kurang baik untuk melakukan laktasi. Masalah selanjutnya adalah masalah pemesanan dan pengantaran. Pemesanan menu di Ledok Sambi masih tergolong manual menggunakan kertas. Selain itu, pengunjung dapat dibuat bingung dengan nama lokasi yang nanti akan diisi di kertas pemesanan. Pengantaran menu di Ledok Sambi juga masih tergolong manual karena dilakukan dengan cara dipanggil. Untuk itu, kadang pengantar pesanan dibuat bingung karena harus memanggil beberapa kali supaya pengunjung bisa mendengar pesanan yang diantarkan. Lalu kami juga menyusun beberapa solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kami temukan di awal tadi. Solusi yang pertama adalah untuk masalah ruang laktasi. Kelompok kami menyarankan untuk membangun sebuah bangunan yang dapat digunakan secara khusus untuk melakukan laktasi. Solusi lain dari kami adalah menjadikan salah satu ruangan yang sudah ada di tempat wisata ini untuk menjadikan ruang khusus untuk laktasi. Manfaat dan dampak dari solusi ini, dengan adanya ruang laktasi, pengunjung ataupun anggota outbound tidak perlu meminjam kantor milik pihak Ledok Sambi untuk melakukan laktasi. Mereka juga bisa mencari ruang laktasi secara mandiri tanpa menanyakan kepada pihak Ledok Sambi. Lalu, penyelesaian untuk masalah kedua adalah masalah pemesanan dan pengantaran. Kami menyarankan untuk menggunakan form online dalam mengisi pemesanan. Selain dapat memudahkan pengunjung dan penerima pesanan, solusi ini juga dapat mengurangi panjangnya antrian. Lalu, agar pengunjung tidak bingung dengan nama lokasi pengantaran, kami menyarankan untuk memberi kode meja maupun kode tenda di setiap tempat. Dalam hal pengantaran, kami menyarankan untuk menggunakan alat deteksi sensor di mana saat pengantar
menekan pemicu sensor, maka sensor yang dipegang oleh pengunjung akan bunyi, sehingga memudahkan pengantar dalam mencari lokasi pemesan. Lalu, manfaat dan dampak dari solusi tadi, dengan adanya sistem pemesanan demikian, maka masalah panjangnya antrian menjadi terselesaikan. Penggunaan mic dan speaker dalam pemanggilan pemesanan yang awalnya mengganggu suasana tempat wisata sudah tidak dibutuhkan lagi. Pengunjung ataupun anggota outbound dapat menikmati suasana tempat wisata dengan lebih nyaman. Selanjutnya adalah solusi yang kami tambahkan setelah mendapat feedback dari Miss Dita dan kakak-kakak Asdos. Yang pertama ada jalan masuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Dini, untuk jalan masuk solusinya harus membuat jalan baru. Sedangkan untuk membuat jalan baru akan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi, belum ada diskusi lebih lanjut dari pihak manajemen terkait pembangunan jalan baru. Yang kedua, untuk batas pengantaran telah ditentukan oleh pihak Ledok Sambi, yaitu berakhir di tenda paling ujung. Jadi bagi para pengunjung yang berada di luar batas pengantaran, biasanya diberitahu untuk menunggu di titik terakhir pengantaran. Yang ketiga ada pintu masuk dan keluar wahana. Berdasarkan hasil pengamatan kami, baru wahana Flying Fox yang memiliki jalan masuk dan keluar yang jelas. Untuk wahana outbound seperti paintball, perahu, maupun wahana lainnya, hanya terdapat satu jalan yang digunakan untuk jalan masuk sekaligus jalan keluar. Untuk itu, seperti tambahan dari Kak Dewi, solusi yang tepat untuk permasalahan ini adalah dengan menambahkan jalan masuk dan jalan baru untuk keluar. Yang keempat, ada pendenahan tempat wisata. Berdasarkan masukan dari Kak Dewi dan Kak Kevin, kami berpikir bahwa tempat wisata ini membutuhkan peta denah. Hal ini dikarenakan penempatan spot dan wahana dalam wisata ini terbilang tidak tertata rapi. Contohnya saja, ketika kami melakukan kunjungan kemarin, kami menemukan ada beberapa warung yang letaknya di bagian belakang tempat wisata ini. Padahal, warung ini masih aktif dan pemandangan yang diberikan cukup menjual. Namun, pengunjung yang mampir ke warung ini terbilang sangat sedikit. Kami berasumsi bahwa warung ini tidak diketahui keberadaannya oleh pengunjung karena posisinya yang agak terasingkan. Untuk yang kelima, ada tiket box. Kak Kevin menyarankan untuk meletakkan tiket box. Namun, menurut kami, tiket box ini tidak cocok dengan wahana-wahana yang ada di Ledok Sambi ini. Karena penataan jalan masuk dan jalan keluarnya yang belum tertata dengan baik serta kurang cocok dengan suasana alam Ledok Sambi. Untuk fokus penyelesaian masalah, di sini kami fokus untuk menyelesaikan masalah pengantaran dan pemesanan. Kami berencana menggunakan unsur IT dalam menyelesaikan masalah ini. Solusi dari kami nantinya tidak hanya berpengaruh pada masalah pengantaran dan pemesanan, tetapi juga berpengaruh pada masalah antri. Identifikasi masalah pemesanan dan pengantaran. Pemesanan menu di Ledok Sambi tergolong masih manual dengan menggunakan kertas. Selain itu, pengunjung dapat dibuat bingung dengan nama lokasi yang nanti akan diisi di kertas pemesanan. Pengantaran menu di Ledok Sambi juga masih tergolong manual karena dilakukan dengan cara dipanggil. Untuk itu, kadang pengantar pesanan dibuat bingung karena terdapat beberapa pengunjung yang tidak mendengarkan panggilan. Pemesanan dan pengantaran. Kami menyarankan untuk menggunakan form online dalam mengisi pesanan. Selain dapat memudahkan pengunjung dan penerima pesanan, solusi ini juga dapat mengurangi panjang antrian. Lalu, agar pengunjung tidak bingung dengan nama lokasi pengantaran, kami menyarankan untuk memberi kode meja maupun kode tenda di setiap tempat. Dalam hal pengantaran, kami menyarankan untuk menggunakan alat deteksi sensor, di mana saat pengantar menekan pemicu sensor, maka sensor yang dipegang pengunjung akan bunyi, sehingga memudahkan pengantar dalam mencari lokasi pemesan. Untuk alur pemesanan, yaitu 1. Pengunjung menempati zona yang ingin ditempati. 2. Pengunjung melakukan scan barcode yang ada di sekitar zona yang ditempati. 3. Pengunjung mengisi form online hasil dari scan barcode. 4. Pengunjung dapat memilih pesanan dan metode pembayaran melalui form tersebut. Untuk alur pengantaran, 1. Pengantar melihat lokasi pengunjung melalui form online. 2. Pengantar membawa mesin sensor lalu menuju zona yang ditempati pengunjung.
Ketiga, pengantar membunyikan sensor sesuai nomor-nomor pesanan. Keempat, pengunjung melakukan pembayaran bisa melalui cash maupun e-wallet. Berikut merupakan contoh form online yang sudah kami buat. Sekian video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.